got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan umur yang panjang dan kesehatan ya. Amin. Baik teman-teman, sebelum memulai acaranya, lebih baik kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Biar lebih dekat, bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu? Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Oke. Jadi sebutkan nama, sebutkan tinggalnya di mana, asal dari mana, dan hobinya apa, gitu. Bisa dimulai dari kakak dulu. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Amira Muftanisfa. Saya tinggal di Taman Baru. Terus apa lagi? Hobi saya bernyanyi. Masya Allah. Boleh kakak dilanjut? Oke, perkenalkan nama saya Amanda Safitri, saya dari Anyar. Hobi saya sih makan ya teman-teman, udah itu aja. Kakak? Halo, perkenalkan nama saya Aulia Yusli. Saya alamatnya Iya. Nama saya itu di Sukawana. Hobi saya yaitu jalan-jalan sekarang. Oke. Kakak boleh dilanjut? Iya, halo semuanya. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Febriani, biasa dipanggil Febri. Alamat tempat tinggal saya itu sekarang saya tinggal di Serang. Untuk hobi saya itu hobi saya memasak. Masya Allah. Boleh kakak dilanjut? Perkenalkan, nama saya Ruspita Komala, biasa dipanggil Ita. Halo Ita. Halo Ita. Jadi saya tinggalnya di Kabupaten Serang, tepatnya di Kecamatan Ciruas. Dan hobi saya itu adalah traveling, lebih ke healing ya, kalau stres gitu. Gitu. Sudah. Oke, alhamdulillah. Udah gimana? Udah saling kenal kah atau Sudah kenal. Oh iya, perkenalkan, nama saya Nanda Ratu Yasmin, biasa dipanggil Yasmin ya. Saya tinggal di Cilegon. Kebetulan hobi saya itu traveling, sama aja kayak kakaknya ya. Kita bisa traveling bareng. Iya. Tapi uangnya sendiri-sendiri ya. Iya dong. Saya juga traveling loh Kak. Oh, Masya Allah, kita bisa ya nanti Bisa. bareng-bareng gitu kan. Enggak, Enggak dong. Jangan dong. saya pengen ke Bali dong Kak, tapi dibayarin sama Aduh, Kakak, boleh gimana nggak? ya? Gimana kalau nabung aja? Nah, itu bagus banget tuh. Nanti abis ini kita obrolin lagi ya. Oke. Di belakang layar. Iya. Oke. Teman-teman, apakah ada yang tahu kita akan melakukan kegiatan apa nih hari ini? Kakak saya. Jadi kita di sini akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Nah, betul. Kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok ya. Kak, Iya. aku taunya kegiatan curhat menceritakan tuh curhat mencurhat. Oh, curhat mencurhatan ya. Iya betul. Iya emang Oh, betul iya. itu. Nah, Curhat dong Mal. iya. Kakaknya sendiri apakah sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Belum sih Kak, belum pernah. Oh, belum ya. Makanya saya pengen kesini, pengen apa sih kayak konseling kelompok itu. Nah, iya. Yang lainnya, teman-teman yang lain apakah sudah pernah gitu melakukan kegiatan ini? Belum Oh, Kak. ya, oke. Oke, sedikit menjelaskan ya, apa sih itu konseling kelompok gitu ya. Nah, konseling kelompok itu salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling yang bertujuan untuk mengentaskan atau menyelesaikan masalah individu melalui dinamika kelompok gitu ya. Nah, di konseling kelompok sendiri itu ada pimpinan kelompok dan ada anggota kelompok. Nah, saya sendiri di sini akan menjadi
pimpinan kelompoknya dan kalian semua sebagai peserta kelompok ya. Iya Kak. Oke teman-teman, diharapkan untuk teman-teman semuanya dalam kegiatan ini secara sukarela menceritakan dan mengungkapkan apa sih gitu masalah yang sedang teman-teman alami gitu ya, secara sukarela tanpa paksaan ya. Dan saya harap juga kepada teman-teman untuk aktif dalam kegiatan ini dan merahasiakan segala sesuatu yang kita ungkapkan di forum ini ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatannya sebaiknya kita ikrar. Nah, ikrar ini adalah sebuah janji supaya teman-teman percaya akan adanya kerahasiaan ini ya. Oke, jadi saya akan memandu teman-teman untuk membacakan. Kita mulai ya. Iya Kak. Janji konselor. Janji konselor. Saya Nanda Ratu Yasmin. Saya Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengucapkan ikrar ya. Oke, teman-teman, sebelum memulai acaranya apa ada yang ingin ke kamar mandi kah atau mau apa gitu? Tidak Kak. Tidak ya? Oke. Jadi sudah siap ya? Sudah siap? Siap. Kita mulai ya. Oke Kak. Oke, baik teman-teman, sudah saya jelaskan tadi ya pengertian dan apa saja yang harus kita lakukan di forum ini pada kegiatan ini ya. Oke, secara sukarela siapa yang ingin menyampaikan atau mengungkapkan permasalahan yang harus dituntaskan hari ini? Saya Kak. Baik, boleh. Gini Kak, saya itu bingung ya Kak mengenai kehidupan saya sendiri. Saya merupakan salah satu anak pertama yang dimana anak pertama itu selalu dituntut untuk bisa segalanya ya Kak. Tapi kadang anak pertama itu tidak sekuat itu loh Kak mentalnya, tetapi kita harus mengikuti tuntutan-tuntutan yang memang sudah ada. Kayak makin kesini kayak masa itu makin stres gitu loh Kak, saya harus ngapain gitu Kak. Baik. Ada teman-teman yang ingin mengungkapkan lagi? Saya Kak. Baik, boleh. Saya kan di sini anak satu-satunya ya Kak. Terus saya tuh selalu dapat apa yang saya mau. Jadi menurut saya di hidup saya tuh saya nggak punya tantangan gitu Kak. Jadi menurut saya itu masalah karena hidup saya tuh lurus-lurus aja gitu Kak. Saya nggak punya kayak apa ya, misalkan saya pengen ngedapetin sesuatu, saya harus ngapain dulu. Kalau ini di hidup saya enggak, saya kalau mau apa saya langsung dapat gitu Kak. Iya, benar. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin menyampaikan? Saya Kak. Ya. Jadi saya di sini tuh kan naruh duit ya Kak ya. Nah, duit saya tuh di dompet tuh kan, taruh duit di dompet. Nah, tiba-tiba duit di dompet tuh hilang Kak. Iya, jadi udah misalkan saya nih naruh duit tuh 500.000 ya, tiba-tiba duit saya hilang 300 gitu Kak. Jadi itu tuh saya tuh kayak pusing, ini duit buat bayaran gitu loh, tapi tiba-tiba hilang gitu Kak. Oke, baik. Jadi di sini ada 3 masalah ya dari teman-teman. Gimana? Siapa yang ingin diungkapkan, maksudnya
yang ingin dituntaskan hari ini menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih lebih ke Amanda, karena dia urgent banget. Iya kak, dia seperti kehilangan arah. Oke, baik. Oke, kita akan menyelesaikan masalah dari saudari Mbak Manda ya. Iya kak. Oke, baik. Silakan Mbak Manda menceritakan lebih detail lagi masalahnya. Iya kak, terima kasih untuk teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan apa yang saya rasakan. Jadi gini teman-teman, saya merupakan salah satu anak pertama yang dimana saya mempunyai dua bersaudara. Perlu teman-teman ketahui bahwa anak pertama adalah jadi bagian dari sorotan segalanya gitu loh teman-teman, kayak entah itu dari hal pendidikan, entah itu dari keberhasilan, itu yang selalu dipertanyakan. Sedangkan yang perlu teman-teman ketahui, kita itu tidak bisa mengambil semua itu gitu tuh, karena kita punya porsinya masing-masing teman-teman. Tapi di sisi lain orang tua kita itu tidak mengetahui gitu tuh apa sih yang kita inginkan gitu. Jadi semua yang dilakukan oleh saya itu tuntutan semua teman-teman, jadi bukan atas dasar kemauan saya sendiri. Jadi saya suka sedih gitu tuh sama apa yang saya rasain. Kadang kayak saya sudah berusaha sebaik mungkin tapi selalu kurang gitu, itu yang membuat saya stres teman-teman. Kayak saya tuh harus bagaimana sih menjelaskan ke orang tua saya, sedangkan orang tua saya sendiri gitu tuh susah untuk menerima omongan atau keluh kesah dari anaknya sendiri teman-teman. Baik teman-teman, ada yang ingin menanggapi, ada yang ingin bertanya? Baik, dari kami. Kalau boleh tahu Kak Amanda punya adik berapa dan kisaran jarak umurnya itu berapa dari adik-adik Kak Amanda? Kalau misalnya aku sih punya adik satu ya kak, kisaran umurnya 18 tahun. Berarti adik Jauh. Kak Amanda Jauh. umurnya berapa sekarang? Sekarang umurnya baru sekitar 3 tahun. Baik, Masih balita ya? Gerita. Apakah orang tua Kak Amanda ini mengetahui gitu progres Kak Amanda untuk mencapai kayak anak pertama nih, progresnya tuh kayak nggak beruntun gitu tuh progresnya. Sebenarnya orang tua saya itu tidak cukup mengenal saya terlalu jauh ya kak. Jadi yang orang tua saya tahu itu saya itu baik-baik aja dan menjalani kehidupan seperti biasa, seperti anak pada umumnya. Tapi di situ banyak penekanan yang memang tidak bisa saya ungkapkan ke orang tua saya kak gitu. Ada yang ingin menanggapi lagi? Saya biasanya orang tua Kak Amanda tuh terlalu menuntut apa ke Kak Amanda? Kalau misalnya orang tua saya itu kayak kadang suka kayak membatasi saya, kayak ketika saya pulang setelah kuliah gitu, pulang ke rumah, kayak saya itu tidak dibolehkan untuk bermain, saya harus fokus untuk belajar. Sedangkan kapasitas otak manusia itu perlu adanya refresh yang membuat otak ini menjadi rileks gitu. Tapi kalau misalnya kita digencar terus-terusan belajar kan itu membuat kita stres juga. Teman-teman ada yang ingin ya? Iya, Amanda. Umur orang tua Kak Amanda itu kira-kira kisaran berapa? Kisaran 50 tahunan kalau Kerja kerja kak. kerja apa? Kalau misalnya untuk mama sendiri sih, mama punya toko ya kak, maksudnya toko baju yang memang kayak jualan di pasar. Terus kalau misalnya bapak itu buka usaha kayak bengkel gitu yang emang memperkerjai orang gitu. Baik, teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi? Boleh nanya kakak, Ya. sedekat mana sih kakak sama orang tua kakak? Sebenarnya saya itu berjarak kak dengan orang tua saya.
saya tuh entah kenapa ya kak, karena mungkin didikan dari orang tua saya yang emang begitu keras, jadi membuat saya tidak terlalu terbuka dengan orang tua saya. Jadi apapun yang saya rasakan itu saya tidak bercerita, hal sekecil apapun saya pendam sendiri. Mungkin karena memang didikan orang tua saya juga yang menghambat saya untuk tidak terbuka gitu. Saya sebenarnya berjarak sih kak, tapi mungkin yang orang tua saya ketahui itu saya itu baik-baik aja. Mereka mengetahui hal yang memang dari sisi baiknya saja gitu kak, tidak mengetahui dari sisi apa sih yang saya alami ini gitu. Kak, dari kedua orang tua kakak gitu ya, kakak lebih kayak lebih deket gitu atau kayak sering cerita ke siapa, atau mama atau papa gitu? Jujur kak, kalau misalnya untuk saya sendiri, karena saya punya pasangan ya kak, maksudnya saya lebih berceritanya ke pasangan saya sendiri. Karena apa? Karena saya merasa nyaman dan didengar gitu apa yang saya rasakan dan apa yang saya alami gitu. Tapi orang tua Kak Amanda tahu nggak kalau Kak Amanda punya pasangan? Orang tua saya mengetahui kalau misalnya saya punya pasangan dan tidak mempermasalahkan hal itu. Oke. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin menanggapi lagi? Atau memberikan solusi arahan untuk Kak Amanda sendiri? Tapi Kak Amanda pernah coba nggak buat ngungkapin apa yang Kak Amanda rasain? Saya pernah mencoba untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan kepada orang tua saya kak, tapi mungkin karena memang orang tua saya ini orang tua kolonial ya kak, yang memang didikannya masih keras, apa-apanya harus nurut, tidak sistem pola asuhnya itu tidak demokratis gitu tuh, apa-apanya otoriter. Jadi susah kak, maksudnya karena jadi saya punya motivasi ketika saya nanti mempunyai keturunan, saya tidak akan mendidik anak saya seperti orang tua saya mendidik saya gitu kak. Boleh info. Boleh. Kak Amanda sendiri kan punya tuntutan ya. Pencapaian apa sih yang udah Kak Amanda berikan ke orang tua? Kalau misalnya untuk pencapaian, alhamdulillah banyak pencapaian yang memang saya karena saya memang anaknya mungkin bisa dibilang progres ya kak, tapi di balik progres itu banyak hambatan-hambatan yang mungkin membuat mental saya tidak baik-baik saja. Mungkin dari sisi orang lain yang melihat saya baik-baik aja, saya bisa mencapai ini, bisa mencapai itu, tapi dari sisi itu tuh kayak orang lain tidak mengetahui latar belakang saya untuk mencapai hal tersebut tuh kayak gimana kak. Ada yang ingin menanggapi lagi? Tapi ada salah satu pencapaian yang kakak raih itu orang tua itu bangga kali, orang tua kak? Sejauh ini karena mungkin tipe orang tua saya itu gengsi kali ya kak, kalau misalnya untuk mengungkapkan atau terbuka untuk kayak sweet sama anaknya itu nggak ada kak. Jadi setelah kayak misalnya kita kasih informasi kalau misalnya kita mempunyai pencapaian yang seperti ini, tapi orang tua saya cuma respon sederhana, alhamdulillah, tanpa apapun itu, tanpa ada action apapun itu setelah itu. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi lagi? Yang ingin bertanya atau memberikan solusi arahan untuk Kak Amanda? Saya mau nanya ke Amanda ya. Iya, boleh. Sebenarnya Kak Amanda itu sangat sayang nggak sih kak sama orang tua kakak? Kalau misalnya untuk dibilang sayang itu nggak bisa direalisasikan oleh makna kata ya kak, karena memang mungkin dari action yang memang saya sudah berikan dan memang saya tidak menantang orang tua saya saja itu sudah cukup menggambarkan bahwa saya itu sayang dengan orang tua saya gitu kak. Apa yang pengen kakak lakukan gitu ketika kakak kayak gini nih, kakak tuh mau ngapain gitu? Kalau misalnya untuk sejauh ini ya kak,
karena mungkin terlalu banyak permasalahan-permasalahan yang memang saya hadapi dan saya pendam, saya nggak akan jadikan satu acuan permasalahan ini untuk saya kayak berdiam diri gitu loh Kak. Saya yakin kayak saya menemukan hal-hal baik dan kebahagiaan yang memang sudah dipersiapkan oleh Tuhan saya sendiri untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Mungkin saya dari pola asuh orang tua saya yang memang tidak sesuai dengan diri saya sendiri, tapi di sisi lain mungkin ada hikmahnya juga mungkin ya Kak. Maksudnya banyak pelajaran yang memang saya ambil mungkin kedepannya ketika saya menjadi orang tua, saya akan menerapkan pola asuh yang memang sesuai dengan anak saya. Aku mau nanya, kan tadi Kak Manda bilang kalau misalkan orang tua Kak Manda tuh lebih kayak strict parent ya, kalau bisa dibilang nggak ngebolehin Kak Manda buat main gitu. Itu berlaku buat teman-teman Kak Manda atau sama pasangan Kak Manda doang ngebatasinnya? Kalau misalnya untuk orang tua saya sendiri sih lebih strict parents. Kalau jenis ya Kak, sebenarnya ke teman sebaya yang memang bukan lawan jenis pun papa saya tidak mengizinkan gitu. Dan memang hidup saya itu emang teratur banget Kak kalau misalnya mengikuti acuan dari orang tua saya gitu tuh. Tapi kan yang namanya anak muda itu tidak melulu kayak mengikuti rules yang memang orang tua berikan gitu, karena memang zaman kita berbeda gitu loh Kak, zaman kita berbeda. Terus biasanya alasan apa gitu yang orang tua Kak Manda bilang kalau misalkan nggak ngebolehin Kak Manda buat ngelakuin suatu hal? Kayak misalnya saya mau keluar gitu Kak bareng sama teman-teman saya, entah itu saya diajak makan atau main untuk reuni gitu tuh, orang tua saya bilang kayak gini, perempuan tuh fitrahnya suci gitu tuh, kayak perempuan itu baiknya di rumah ketimbang harus keluar rumah yang memang mencari hal yang memang tidak jelas, kayak lebih baik di rumah aja gitu tuh, gitu Kak. Tapi kalau Kak Manda bilangnya kerja kelompok kayak gitu, apa masih nggak dibolehin atau? Kalau misalnya untuk urusan akademis itu berbeda Kak. Orang tua saya kalau misalnya untuk urusan akademis dia sangat mensupport. Tapi Kak Manda pernah nggak sih ngegunain alasan urusan akademis untuk keluar hangout gitu sama teman-teman? Kalau misalnya untuk hal Kayak jual yang teman itu, gitu ya, jual nama teman. saya nggak berani sih Kak, karena menurut saya orang tua saya ini terlalu cerdas untuk mencari informasi yang memang sepertinya kayak Apapun dilakuin ya gitu. iya untuk anaknya, karena mungkin saya anak perempuan satu-satunya mungkin ya, karena memang adik saya laki-laki gitu tuh, jadi sayangnya banyak aturan-aturan dan memang batasan-batasan untuk diri saya sendiri. Ada yang ingin menanggapi lagi? Mau nanya dulu boleh nggak? Boleh. Kak Manda pernah nggak sih kayak berpikiran kenapa gitu tuh saya harus lahir di keluarga yang kayak kolonial gitu, yang nggak ngertiin apa yang kita mau gitu? Pernah berpikiran seperti itu nggak? Sempat terbesit di dalam diri saya, seperti kenapa sih saya dilahirkan dari keluarga yang memang pola asuhnya tidak sesuai dengan diri saya sendiri. Itu mungkin sebuah rentakan yang memang ada dalam diri saya sendiri, tapi di sisi lain saya juga harus bersyukur gitu Kak, karena mungkin saya berpikir tidak mungkin sesuatu itu diciptakan tapi tidak akan ada hasilnya gitu. Pasti saya berpikirnya pasti akan ada hasilnya, dibalik orang tua yang memang mendidik saya seperti itu, pasti ada maksud tertentu dari orang tua saya itu sendiri gitu. Oke, baik teman-teman, bagaimana, ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran, solusi Kakak, gitu? ini saran atau solusi dari saya ya. Tadi yang udah Kakak sampaikan kan mungkin ada apa ya, nilai plusnya orang tua itu melarang atau mengetatkan kita sendiri
perempuan, mungkin itu baik di diri kitanya juga. Jadi gimana ya, kayak mengertikan orang tua yang mempunyai pikiran milenial, kolonial kayak gitu, emang rada susah sih Kak. Cuma asalkan kita nurut dengan dia, meskipun kita juga merasa agak risih, ya nggak apa-apa gitu loh Kak. Jadi ya yang penting kakaknya tetap nurut, tapi ketika kakak ada hal yang ingin kakak lakukan dan itu benar atau baik, coba kakak omongin baik-baik ke orang tua kakak. Oke, terima kasih. Saya setuju ya sama pendapatnya Kak Awal, selagi itu perkataan orang tua baik, karena kembali lagi orang tua tuh nggak pernah salah kan dalam mendidik anaknya. Orang tua juga pasti selalu pengen yang terbaik buat anaknya gitu kan. Selagi itu baik, Kak Amanda tetap nurutin aja apa kata orang tua. Selagi Kak Amanda masih dibebaskan untuk memilih dalam akademik, memilih pertemanan gitu kan. Kak Amanda di sini cuman karena tidak dibebaskan dalam bergaul, bermain setelah belajar gitu. Jadi Kak Amanda menurut saya bisa mendengarkan apa kata orang tua. Sekali-sekali Kak Amanda bisa bercerita apa yang Kak Amanda rasakan gitu. Saya juga setuju ya. Saya juga sebagai anak pertama mungkin merasakan apa yang kamu rasakan gitu. Awalnya juga saya kesel ya sama orang tua yang ya seperti itu. Tapi lama-kelamaan gitu, saya bisa mengerti gitu. Kalau apa yang dikatakan orang tua ya itu pasti yang terbaik buat diri kita. Bagaimana, ada lagi yang ingin memberikan saran atau memberikan solusi? Sudah ya? Oke. Bagaimana Kak Manda, apa yang bisa Mbak Manda simpulkan gitu dari teman-teman? Ya sih Kak, tadi saya cukup tergores dengan kata-kata yang disampaikan saya, bahwasannya bahwa orang tua mendidik kita itu tidak salah gitu. Selagi itu baik, karena mungkin orang tua juga punya maksud tersendiri untuk anaknya. Mungkin ketika memang itu sebuah penjara buat kita, tapi itu juga di sisi lain merupakan kasih sayang orang tua kita yang diberikan kepada kita. Itu sih Kak yang saya ambil dari solusi hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah memberikan solusi kepada saya. Semangat Kak Amanda. Bagaimana Kak Manda, kan sudah mendapatkan saran dari teman-teman, apa yang akan Mbak Manda lakukan dan kapan Mbak Manda akan melakukan itu? Kalau misalnya untuk timeline saya akan melakukan, sebenarnya saya sudah lama ya Kak mengingat permasalahan ini dan solusi yang mungkin teman-teman tadi lontarkan kepada saya, berikan kepada saya gitu. Mungkin saya akan lebih introspeksi diri saya sendiri sih sebagai anak muda itu. Mungkin secepatnya hari ini pun saya sudah menyadari gitu. Jadi masalahnya sudah terselesaikan belum? Sudah Kak, Sudah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, kapan kita akan melakukan kegiatan ini lagi? Minggu depan aja Kak. Bulan depan aja Kak. Minggu depan aja. Kelamaan. Bulan depan. Ya udah. Bulan depan apa minggu depan nih? Minggu depan. Minggu depan ya, gak apa-apa? Gak apa-apa. Oke, nanti saya atur jadwalnya ya. Oke. Semoga teman-teman bisa ikut kembali dan bisa menyempatkan waktunya kembali. Oke, baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman. Oke, kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.